Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Erlina Egawati dalam Matematika Peminatan. Kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri, Matematika Peminatan kelas 12 di semester yang pertama. Ini KD yang pertama ya anak-anakku ya. Baik, untuk mempelajari limit fungsi trigonometri, mestinya kalian harus mengingat kembali materi tentang limit fungsi aljabar. Jadi, materi prasyarat yang harus kalian kuasai untuk mempelajari limit fungsi trigonometri itu adalah limit fungsi aljabar. Oke, Bu Erlina tulis di sini ya supaya kalian mudah untuk mengingat. Jadi, materi prasyarat, oke, yaitu limit fungsi aljabar. Oke, anak-anakku masih ingat tentang penyelesaian limit fungsi aljabar? Jadi, secara umum, untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar, itu kita selesaikan dengan cara kita substitusikan. Jadi, cara penyelesaiannya, ya, langkah pertama, itu selalu kita substitusi. Pasti ya, selalu. Oke. Nah, pada saat kita substitusi, apabila hasilnya selain 0/0, ya, saya berikan tanda panah, jika hasilnya selain atau tidak sama dengan 0/0, maka ini adalah penyelesaian. Ini adalah penyelesaian. Penyelesaian dari limit fungsi aljabar tersebut. Nah, tetapi apabila nanti hasilnya sama dengan 0/0, maka ini bukan penyelesaian. Ya, atau bukan penyelesaian. Nah, maka untuk menyelesaikannya kita menggunakan beberapa macam cara atau beberapa macam strategi. Mungkin bisa kita faktorkan, ya, menggunakan cara lain. Cara lain ini antara lain adalah faktorisasi, ya, kemudian mengalihkan bentuk sekawan, ya, itu adalah beberapa cara yang digunakan untuk menyelesaikan jika bentuknya adalah 0/0. Oke, untuk mengingatnya mungkin saya berikan sedikit contoh ya, supaya kalian masih mengingat materi limit fungsi trigonometri. Contoh, limit fungsi aljabar. Misalkan Bu Erlina mempunyai limit X mendekati 1 untuk X kuadrat plus 1 dibagi X min 1 misalkan. Ini kuadrat ya, saya ulang. Ya, berarti langsung kita substitusi, kita masukkan, kita ganti X yang berada pada soal, kita ganti menjadi 1, karena X-nya mendekati 1. Jadi, variabel X-nya diganti X yang didekati. Jadi, 1 kuadrat ditambah 1 dibagi 1 min 1, sehingga 1 kuadrat tambah 1 itu 2 dibagi 0. Nah, karena 2 dibagi 0 ini tidak terdefinisi, maka ini adalah penyelesaian. Tidak terdefinisi. Jadi suatu bilangan dibagi dengan 0 hasilnya tidak terdefinisi. Nah, ini merupakan suatu penyelesaian. Karena apa? Bukan 0/0, gitu ya. Bukan 0/0. Nah, yang contohnya hasilnya yang 0/0 bagaimana? Contohnya, ini nomor 1, contoh ini nomor 2. Limit misalkan X mendekati 2, ini tanda panah mendekati 2, dari X kuadrat min 4 dibagi dengan X min 2. Nah, langkah pertama selalu kita substitusikan. Berarti 2 kuadrat, X-nya diganti 2, min 4 per 2 min 2. Sehingga hasilnya di atas 4 dikurangi 4, 0, di bawah juga 0. Nah, karena 0/0 ini bukan penyelesaian. Maka ada beberapa cara yang dipakai, ada faktorisasi, bentuk sekawan, kemudian ada teori L'Hopital ya yang menggunakan turunan. Masih ingat ya? Ya. Nah,
Kita coba dengan menggunakan faktorisasi gitu ya. Kita coba dengan menggunakan faktorisasi karena itu bukan penyelesaian. Berarti X mendekati 2, X kuadrat min 4 dibagi X min 2. Yang atas kita faktorkan, X mendekati 2 tetap. Ya, berarti yang atas kita faktorkan X kuadrat min 4 itu perkalian X min 2 kali X plus 2. Kemudian yang bawah masih X min 2. Ini X mendekati 2 ya. Saya supaya lebih jelas lagi. X mendekati 2. Oke. Kemudian perhatikan bahwa yang atas dan yang bawah ini ada yang sama, maka ini bisa dibagi 1 sehingga tinggal limit X mendekati 2 dari X ditambah 2. Kemudian kita substitusikan lagi, X-nya diganti 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, karena hasilnya sudah bukan 0 per 0, maka 4 ini adalah penyelesaian. Sehingga penyelesaian dari X kuadrat min 4 dibagi X min 2 untuk X mendekati 2 itu adalah 4. Ini kalau kita menyelesaikan limit fungsi aljabar. Begitu juga untuk limit fungsi trigonometri anak-anakku. Jadi untuk limit fungsi trigonometri gitu ya. Limit fungsi trigonometri. Nah, secara umum langkahnya sama dengan limit fungsi aljabar, yaitu kita substitusi. Contoh soal, oke. Yang pertama, misalkan Bu Erlina mempunyai limit X mendekati pi per 2. Tulisannya kurang jelas ya, saya perjelas lagi. Limit X mendekati pi per 2 dari misalkan cos X min sin X. Nah, langkah-langkahnya sama. Kita substitusi. Berarti cos pi per 2 min sin pi per 2. Ingat, pi per 2 itu 180 bagi 2 itu 90. Cos 90 nilainya adalah 0 ya. Kemudian sin 90 itu nilainya adalah 1. Sehingga 0 dikurangi 1 nilainya adalah negatif 1. Karena negatif 1 itu bukan 0 per 0, maka negatif 1 ini adalah penyelesaian. Ya, jadi materi prasyarat selain kalian harus memahami limit fungsi aljabar, itu harus menguasai nilai sin, cos, dan tangen gitu ya di kuadran 1 sampai di kuadran 4 yang sudah kalian pelajari di kelas 11 ya, gitu ya anak-anakku. Kemudian berikutnya ini contoh yang kedua, misalkan kita mempunyai limit ya, Bu Erlina mempunyai limit X mendekati pi per 4. Oke. Dari sin 2X min tan X. Ya. Maka langkahnya sama, kita substitusi. Maka hasilnya adalah sin 2 kali pi per 4, X-nya diganti sudutnya, yaitu pi per 4, min tan pi per 4. Oke. Hasilnya berarti sin, ini disederhanakan berarti setengah ya, atau pi per 2 min tan pi per 4. Kemudian kita ambil nilainya, pi per 2 itu 90, sinnya adalah 1, dikurangi tan pi per 4. Pi itu 180 dibagi 4 berarti 45 derajat. Tan 45 derajat nilainya adalah 1 gitu ya, sehingga 1 dikurangi 1 adalah 0. Karena hasilnya bukan 0 per 0, ini kan tidak sama dengan 0 per 0, maka ini merupakan penyelesaian. Oke, kemudian bagaimana kalau Bu Erlina mempunyai limit gitu ya, X mendekati 0 dari misalkan sin, ya sin, misalkan Bu Erlina mempunyai sin 4X gitu ya, 4X dibagi dengan 3X. Nah, bagaimana kalau seperti ini?
Ya, kita substitusi langkah pertama, pasti. Maka menjadi sin 4-nya tetap, X-nya diganti 0 karena X-nya mendekati 0. Dibagi dengan 3 kali 0. Ingat, 4 kali 0 itu 0, berarti sin 0, di bawah juga 0. Sin 0 derajat itu adalah 0 dibagi 0. Nah, ini yang namanya adalah bentuk tak tentu. Oke. Nah, bentuk tak tentu ini bukan suatu penyelesaian. Oke, ini belum merupakan suatu penyelesaian. Ya, bukan penyelesaian. Ya, ini saya berikan keterangan bukan penyelesaian. Nah, maka untuk menyelesaikan bentuk tak tentu dari limit fungsi aljabar, Bu Erlina mempunyai rumus. Oke, maka diselesaikan dengan rumus limit fungsi trigonometri. Maaf ya, bukan aljabar tapi trigonometri. Rumus limit fungsi trigonometri sebagai berikut. Yang pertama, apabila Bu Erlina mempunyai limit X mendekati 0 dari X dibagi sin X, itu nilainya adalah 1. Perhatikan ya, X dibanding dengan sin X nilainya 1. Begitu juga sebaliknya, apabila sin X-nya di pembilang, kemudian di penyebut ada X, sin X dibagi X nilainya juga sama dengan 1. Ini berlaku juga untuk tan. Jadi apabila Bu Erlina punya limit X mendekati 0, X dibagi tan X itu nilainya 1. Dibalik tan X-nya di atas dibagi X sama dengan 1. Kalau kalian perhatikan, koefisiennya X di sini adalah 1, di bawah ini juga 1. Sama juga ini. 1, ini koefisiennya sin juga 1, di bawah 1, di atas 1, di bawah 1. Ini nilainya semuanya 1. Tetapi yang rumus yang kelima, perhatikan, jika limitnya sin AX dibagi BX, gitu ya, X-nya mendekati 0, perhatikan, koefisiennya X di atas itu A, yang di bawah itu B, maka nilainya adalah A dibagi B. Gitu ya, tinggal koefisiennya X saja. Begitu juga apabila dibalik AX dibagi sin BX, X-nya mendekati 0 limitnya, maka juga sama dengan A dibagi B, hasilnya sama ya. Ini berlaku juga untuk tan, ya. Jadi limit X mendekati 0, tan AX dibagi BX. Koefisiennya perhatikan, A, B. Maka nilainya A dibanding B. Sekarang dibalik, tan-nya di bawah, koefisien atas A, bawah B. Maka nilainya juga A dibanding B. Yang terakhir, limit X mendekati 0, yang atas sin, yang bawah tan. Ya. Jadi yang atas sin, yang bawah tan. A dibanding B ini juga sama, nilainya A per B. Nanti apabila dibalik, ya, limit X mendekati 0, yang atas tan AX, yang bawah sin BX, gitu ya. Maka nilainya juga sama, yaitu A per B. Nah, dari rumus ini kita bisa gunakan untuk menyelesaikan soal tadi. Oke, kembali ke sini. Nah, karena bukan penyelesaian, maka kita gunakan rumus tadi. Oke. Berarti limit X mendekati 0, ini limit ya, berarti sin 4X dibanding dengan 3X. Nah, kalau menggunakan rumus, ini langsung kita ketemu. Berapa? Koefisien atas dibagi koefisien bawah, 4/3. Asalnya dari mana? Perhatikan. Limit X mendekati 0, di atas ada sin 4X. Supaya nilainya 1, maka di bawah harus dibagi dengan 4X. Berdasarkan rumus yang ke ini. Rumus yang ke-1 atau yang kedua. Ya, jadi harus sama ini, koefisiennya sama. Ya, supaya nilainya 1. Oke, seperti itu. Sehingga di sini sin 4X supaya di sini nilainya menjadi 1, ini kan dibagi dengan 4X. Nah, supaya nilainya tidak berubah karena di bawah dikalikan dengan 4X, maka di atas dikalikan dengan 4X. Ya. Kemudian yang 3X di penyebut masih sama, yaitu 3X. Ya, tujuannya apa? Ingat bahwa ini sendiri
nilainya adalah 1. Maka 1 dikalikan dengan 4x dibanding dengan 3x. Maka x yang ada di sini bisa kita bagi 1 nilainya sehingga hasilnya adalah 4/3. Jadi asalnya dari situ. Asalnya dari rumus yang pertama atau rumus yang kedua untuk sin. Kemudian kalau untuk tan ya menggunakan rumus yang ketiga atau rumus yang keempat. Kemudian kita kembangkan menjadi rumus yang kelima sampai rumus yang ke-10. Seperti ini anak-anakku. Jadi sin 4x di sini dibagi dengan 4x. Jadi yang bawah penyebutnya dikalikan dengan 4x. Supaya nilainya tidak berubah, ini perhatikan 4x dibanding dengan 4x itu kan 1. Ya, 4x di atas dengan 4x di bawah itu kan 1. Sementara itu nilainya soalnya tetap sin 4x dibagi 3x. Ini kan tidak merubah soal. Nah, seperti itu anak-anak. Sehingga nilainya ini sendiri adalah tadi 1 berdasarkan rumus masih dikali 4x per 3x yang x-nya dibagi 1 menjadi 4/3. Berarti untuk soal ini, contoh soal ini kalian juga bisa kerjakan dengan menggunakan cara panjang. Menggunakan cara panjang berarti limit x mendekati 0. Di sini sin 2x, kita mengikuti yang atas karena sudah ada sin 2x. Ini berarti yang atas, yang sinnya di atas. Biar 1, maka di bawah dikalikan dengan 2x. Nah, karena bawah dikalikan 2x supaya tidak merubah rumus, tidak merubah soal, maka atas harus dikalikan dengan 2x. Nah, kemudian ini 3x di bawah, penyebutnya masih. Nah, ya, ini sendiri ya berdasarkan rumus nilainya sama dengan 1. Masih dikalikan dengan ini x-nya dibagi dengan x atas dan bawah 1 dikalikan dengan 2/3. Maka hasilnya 2/3. Mudah sekali ya anak-anakku ya. Kemudian yang keempat dari sini langsung boleh menggunakan rumus boleh sehingga hasilnya adalah 4/5. Ini adalah limit fungsi trigonometri sederhana dengan menggunakan rumus-rumus dari rumus yang pertama sampai rumus yang ke-10. Bu Erina ulangi bahwa untuk penyelesaian limit, langkah pertama adalah selalu kita substitusi. Jika hasilnya nanti selain 0/0, baik itu aljabar maupun trigonometri, ini khususnya trigonometri, karena kita akan belajar limit fungsi trigonometri seperti ini, maka merupakan penyelesaian, gitu ya. Jadi hasilnya selain 0/0, maka langsung merupakan penyelesaian. Kemudian jika hasilnya adalah 0/0, nah maka itu bukan penyelesaian, karena ini bentuk tak tentu. Maka kita selesaikan dengan menggunakan rumus dari nomor 1 sampai nomor 10 yang ada di sini. Ya, dari nomor 1 sampai nomor 10. Baik, itu kira-kira untuk limit trigonometri sederhana anak-anakku. Ini Bu Erina berikan soalnya. Soal latihan, silahkan kalian kerjakan limit fungsi trigonometri berikut dengan benar. Silahkan kalian gunakan konsep bahwa langkah pertama adalah substitusi. Jika hasilnya bukan 0/0 maka penyelesaian. Kemudian jika 0/0 maka gunakan rumus dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Semoga memberikan manfaat dan barokah, semoga memberikan pencerahan pada materi limit fungsi trigonometri. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi Bu Erina. Kita ketemu pada video berikutnya. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.